Sebagai benua yang berada di bagian selatan bumi, Antartika atau yang dikenal dengan Kutub Selatan merupakan tempat dengan segudang misteri yang selalu menarik jika dibahas, dan merupakan salah satu tempat paling tidak bersahabat yang ada di dunia. Bukan tanpa alasan, hal ini dikarenakan suhu di Antartika berada di bawah 0 derajat. Bahkan suhu terekstrim dapat mencapai minus 80 derajat. Bahkan dapat lebih dari itu. Ditambah lagi, kegelapan tanpa sinar matahari selama berbulan-bulan. Sehingga rasanya mustahil jika manusia seperti kita dapat melangsungkan kehidupan di tempat ini secara permanen. Namun di sisi lain, tempat ini merupakan rumah bagi banyaknya spesies unik yang pernah ada di bumi. Dan salah satu dari mereka adalah penguin. Hewan lucu dan menggemaskan ini merupakan satu dari beberapa burung yang dapat terbang. Namun, mereka merupakan perenang yang ulung. Sayap yang ada pada kedua sisi tubuhnya menjadi pengganti sirip ketika mereka berada di bawah air untuk berburu makanan. Penguin merupakan golongan hewan semi-akuatik karena sebagian waktunya dihabiskan di dalam air. Penguin biasanya memakan krill, ikan, cumi-cumi, dan hewan lainnya yang tertangkap menggunakan paruhnya ketika mereka berenang di laut. Bahkan, penguin dapat minum air laut karena memiliki kelenjar supraorbital pada tubuhnya, yaitu untuk menyaring kelebihan garam laut dari aliran darah. Penguin merupakan hewan yang sangat sosial. Ini dibuktikan dengan mereka yang hidup dalam kelompok besar yang disebut dengan koloni. Menakjubkannya, koloni ini dapat terdiri dari ratusan, bahkan ribuan penguin. Dengan hidup berkoloni, penguin dapat saling menjaga dan melindungi dari serangan predator. Jika biasanya kita mengenal angsa atau merpati sebagai hewan yang sangat setia terhadap pasangannya, mengejutkannya, penguin juga termasuk hewan yang tak kalah setia dengan pasangan mereka. Dan sepanjang perjalanan hidupnya, penguin hanya hidup dengan satu pasangan atau monogami. Penguin betina dan penguin jantan akan menghabiskan waktunya bersama-sama. Telur-telur penguin akan dijaga bersama oleh pasangan penguin sampai menetas dan menjadi anak penguin, bahkan hingga menjadi penguin dewasa. Faktanya, penguin merupakan burung laut yang tidak hanya hidup di Antartika. Bahkan, beberapa penguin menghuni daerah beriklim sedang. Mereka memang secara eksklusif hidup di belahan bumi selatan, kecuali penguin Galapagos, yang lebih dikenal sebagai penghuni belahan bumi utara, atau lebih tepatnya pada daerah yang membentang sempit di jalur khatulistiwa di Pulau Galapagos. Lalu, sebagian lagi tinggal dan menetap di seputar benua Antartika, dan sebagian lainnya tinggal dan menetap di kepulauan Antartika dan subantartika. Selain tebal dan cantik, dewa penguin memiliki beberapa adaptasi yang memungkinkan mereka berenang dengan anggun dan cepat, serta menangkap mangsa tanpa banyak usaha. Selain itu, bulunya yang tebal dan cerah membantu mereka menahan suhu air yang rendah. Lalu, saat meninggalkan air, mereka akan melompat yang akan membawa mereka sejauh 1 meter atau lebih di udara. Dan pada saat itulah mereka bernapas. Penguin telah berevolusi menjadi perenang dan penyelam terbaik di antara semua jenis burung. Beberapa spesies bahkan menghabiskan 75% waktunya di laut. Ini merupakan jumlah terbanyak jika dibandingkan dengan burung lainnya. Berbanding terbalik dengan di air, penguin jauh lebih canggung. Bahkan, tampak begitu lucu ketika mereka berada di darat. Hal ini karena mereka bergoyang ke kiri dan ke kanan saat berjalan sehingga tampak begitu menggemaskan. Menariknya, penguin dahulunya bisa terbang sama halnya seperti burung pada umumnya. Mereka kehilangan kemampuan terbang pada satu periode waktu sebelum lapisan es di Antartika terbentuk, yaitu sekitar 60 juta tahun yang lalu, dan menjadikannya berenang lincah seperti yang kita kenal hingga saat ini.
Fakta ini diketahui dalam sebuah studi baru di tahun 2022 tentang fosil dan genom penguin. Dari hasil identifikasi, terungkap bahwa telah terjadi serangkaian adaptasi genetik yang membuat penguin menjalani gaya hidup akuatik. Temuan ini menunjukkan bahwa penguin sebagai hewan berkelompok mampu dengan baik beradaptasi untuk bertahan hidup dari beberapa perubahan lingkungan tempat mereka tinggal. Temuan ini juga menunjukkan bahwa penguin berasal dari tempat yang sekarang menjadi Selandia Baru sebelum 60 juta tahun yang lalu. Kemudian tersebar ke Amerika Selatan dan Antartika. Kemudian beberapa spesies kembali lagi ke Selandia Baru. Penguin memiliki kerangka tulang yang sangat keras dan tebal. Dan inilah yang membedakannya dengan burung-burung lain, yang umumnya memiliki kerangka ringan untuk terbang dengan bebas di udara. Karena penguin tidak bisa terbang, mereka tidak membutuhkan kerangka yang ringan, melainkan kerangka yang kuat, kokoh, dan tidak berisi udara, sehingga membantunya menyelam dengan cepat dan memperkuat sayapnya, agar dapat bergerak di air dengan lebih efisien. Tulang pada kedua sayapnya lebih pendek dan rata jika dibandingkan dengan burung lain. Dan banyak bagian dari tulang ini yang menyatu, seperti halnya sendi siku dan pergelangan tangan yang hampir menyatu. Tercatat bahwa penguin terbesar memiliki tinggi 1,10 hingga 1,30 meter dan berat antara 22,7 hingga 45,4 kg. Sedangkan spesies terkecil memiliki tinggi 30 sampai 33 cm dan berat rata-rata 1,5 kg. Mengingat lingkungan hidupnya yang sangat dingin, penguin memiliki kumpulan bulu yang membentuk lapisan padat. Dan inilah yang menjadi pelindung dan mengisolasi mereka dari udara dingin dan air es tempat mereka hidup. Bulu yang tebal dapat mencegah panas keluar dari tubuh mereka, dikarenakan penguin merupakan hewan berdarah panas, sehingga membutuhkan banyak bulu untuk menjaga panas tubuhnya. Kepadatan bulu pada tubuh penguin berkisar antara 30 hingga 40 bulu per cm persegi. Sekitar 3 kali lebih tinggi dari kepadatan bulu burung pada umumnya. Setiap bulu memiliki bagian yang lunak dan keras, terdiri dari lapisan pertama yang paling dekat dengan tubuh dan sebagian berada di bawah kulit. Terdapat setidaknya 18 spesies penguin utama dan 9 subspesies penguin berbeda yang telah diidentifikasi dan diklasifikasikan dalam ordo burung Spanychiformes. Beberapa di antara mereka yaitu penguin kaisar. Jenis ini biasanya memiliki berat yang berkisar antara 20 sampai dengan 40 kg dengan tinggi 1 sampai 1,3 meter. Mereka adalah satu-satunya burung yang dapat berkembang biak di kedalaman musim dingin Antartika dan dapat menyelam sampai dengan 500 meter. Bahkan dapat bertahan hidup tanpa makan selama 4 bulan. Penguin kaisar dewasa akan berganti bulu pada bulan Januari sampai dengan Februari, baik itu di koloni atau tempat lain di benua Antartika. Mereka pertama kali berkembang biak ketika berumur sekitar 5 tahun dan memiliki masa hidup minimal 20 tahun. Lalu ada penguin raja, yang merupakan penguin terbesar kedua setelah penguin kaisar. Mereka hidup di pulau-pulau subantartika dan lebih dari 70.000 pasang penguin berada di pulau Macquarie, yang merupakan bagian Australia di bagian selatan Selandia Baru. Kemudian ada penguin Adelie, yang memiliki ukuran sedang dan sebagian besar hidup di zona es laut di sekitar Antartika. Mereka dibedakan dari penguin lain dengan ciri khas cincin mata yang berwarna putih dan juga dapat mengangkat bulu mahkotanya ke arah belakang. Adapun populasi penguin Adelie diperkirakan mencapai 3,79 juta pasang, dan sekitar 34% diantaranya tinggal di selatan Selandia Baru. Lalu ada Royal Penguin, yang merupakan penguin jambul terbesar. Mereka merupakan hewan endemik Pulau Macquarie. Kemudian ada penguin gentong. Mereka sangat mudah dikenali dari ukurannya yang besar, serta tanda kepala berwarna putih pada berwarna oranye.
Mereka hidup dan berkembang biak di perairan sirkumpolar Antartika dan subantartika. Mereka merupakan salah satu dari dua penguin yang memiliki subspesies, yaitu penguin gento Antartika dan penguin gento subantartika. Kemudian ada penguin biru kecil. Sesuai dengan namanya, mereka merupakan penguin terkecil dengan tubuh berwarna biru sedang hingga biru nila tua yang ada di bagian punggungnya. Terkadang tampak juga berwarna kehijauan dan memiliki bagian bawah berwarna putih. Warna biru tua pada wajah biasanya memanjang hingga tepat di bawah mata. Sama dengan penguin gento, penguin biru kecil juga memiliki subspesies yang meliputi penguin bersirip putih, penguin biru pulau Catang, penguin kecil pulau utara, penguin kecil barat, dan penguin kecil pulau selatan. Kemudian, salah satu spesies paling menarik dari penguin yaitu penguin Galapagos. Karena mereka memiliki habitat yang bisa dikatakan sedikit berbeda dari penguin pada umumnya. Saat ini, penguin Galapagos merupakan satu-satunya spesies penguin yang dapat ditemukan di belahan bumi utara dan hidup di wilayah beriklim tropis. Untuk bertahan hidup di iklim hangat, mereka berevolusi dengan berbagai cara. Mereka memiliki lemak tubuh dan bulu yang jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan penguin yang hidup di wilayah selatan. Selain itu, mereka juga memiliki bercak kulit di sekitar mata dan pangkal paruhnya. Ini membantu agar tetap sejuk sepanjang musim panas. Mereka juga memiliki tubuh yang sangat kecil dengan tinggi hanya mencapai 21 inci dan berat antara 1,7 sama dengan 2,6 kg. Penguin Galapagos merupakan penguin yang paling langka di antara penguin lainnya karena hanya tersisa sekitar 1.800 ekor. Populasi mereka mengalami penurunan drastis saat peristiwa El Nino pada akhir abad 20. Dan peristiwa ini menyebabkan kenaikan suhu air di Samudra Pasifik, sehingga mengakibatkan kelangkaan pangan dan menyebabkan sebagian besar populasi penguin tidak mampu bertahan hidup. Terjadinya pemanasan global yang signifikan menjadi ancaman terbesar bagi para penguin dan juga hewan lain yang hidup di kutub, baik itu yang ada di kutub selatan ataupun di kutub utara. Dampak pemanasan global membuat penguin kehilangan habitat dan sumber kehidupannya. Penguin terancam terus berkurang karena pasokan pangan mereka menurun seiring menghangatnya air laut. Para ilmuwan Inggris menyatakan bahwa sebanyak 28 triliun ton lapisan es di bumi telah hilang dalam 30 tahun terakhir. Dan kondisi ini tentu akan terus memburuk jika terus dibiarkan. Pada 25 Oktober tahun 2022, secara resmi dinyatakan bahwa penguin kaisar menjadi spesies terancam punah. Status ini akan memberikan perlindungan penguin sebagai upaya untuk melestarikan spesies penguin di Antartika. Sebelum penurunan populasi ini menjadi tidak dapat terkendali lagi. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan iklim membawa dampak besar pada spesies seluruh dunia. Tak terkecuali kita manusia, yang sangat bergantung pada alam. Namun ironisnya, kita manusia lah yang menjadi penyebab dari pemanasan global itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bersama, penguin merupakan salah satu hewan yang melekat dengan kehidupan di Antartika. Namun menyedihkannya, pemanasan global tak melepaskan mereka dari ancaman kepunahan. Kita sebagai manusia memiliki tanggung jawab yang penuh untuk melindungi mereka dan seluruh ekosistem yang ada di bumi. Maka, begitu penting untuk menumbuhkan kesadaran bersama guna mencegah kepunahan mereka. Upaya ini dapat dilakukan melalui tindakan nyata, seperti mengurangi penggunaan emisi, sehingga pemanasan global tidak tambah memburuk. Hal ini tentu agar pesona dan keindahan Antartika tetap lestari dan dapat dinikmati oleh generasi-generasi mendatang. Mari kita jaga rumah kita bumi dan semua makhluk yang tinggal di dalamnya.